Ini kita bisa lihat langsung jaluran kanan kiri. Di antara jaluran itu ada saluran air. Saluran air ini dengan kedalaman kurang lebih 25-30 cm. Nah, dari saluran air ini nanti dibuang ketemu dengan saluran air utama. Guna dari saluran air ini untuk mengairi atau menyiram, juga untuk mengeringkan biar nggak becek tanahnya, itu dibuang langsung. Jadi kalau butuh air itu dialiri saluran air ini. Kalau curah hujan tinggi, saluran air ini sebagai pembuangan supaya tanah tidak becek. Setelah membuat saluran air di mana tanah galiannya, bekas galiannya itu digunakan sebagai jaluran titik tumbuh tanaman semangka yang dikasih pupuk Posca 2 dan 1 pupuk ZA. Perbandingannya itu 2:1. Ditaburkan langsung sebagai pupuk jaluran. Dan selanjutnya juga ditutup menggunakan plastik mulsa yang dikasih jerami sebagai tempat menjalarnya tanaman. Hai Sobat Haki dan Land, ini adalah hari Minggu tanggal 20 April tahun 2025. Saya sekarang berada di lahan Bapak Warta. Dan hari ini adalah hari pertama menanam semangka jenis bulat. Kita pakai bibit atau benih semangkanya itu yang berlabel. Pertama-tama kita lubangi tanah di mulsa dengan jarak 60 cm. Ini kita gunakan mulsa dengan jarak 30 cm. Jadi melubanginya kita lewati satu lubang. Selanjutnya biji kita tanam langsung di mulsa yang sudah dikasih atau yang sudah dilubangi tanahnya. Ini adalah proses penutupan biji atau benih semangka. Menggunakan
abu sisa pembakaran jerami yang dikasih pupuk mutiara yang diajarkan. Abu sisa pembakaran jerami, di mana abu sisa pembakaran jerami yang dikasih pupuk itu disebutnya cipo. Ini kita lihat 1 hari sesudah tanam, itu tampak genangan air pada solokan dan di atas mulsanya itu ada embun, menandakan semalam itu hujan. Dan pada hari keduanya juga tampak sama, menandakan malam itu hujan. Dan pada hari ketiga, petani semangka itu melakukan pembersihan lahan atau sisa tanaman padi, jerami tanaman padi, itu dilakukan pemotongan. Pada hari keempat itu membuat punulan. Punulan itu tanah yang dibulatkan, dilubangi atau dikasih cegokan, lalu biji ditanam di dalamnya, ditutup dengan cipo. Guna punulan ini mengganti tanam langsung yang tidak tumbuh. Itu dilakukan pada hari keempat. Dan kita lihat pada hari kelima, biji yang ditanam langsung itu ada yang sudah tumbuh menjadi tunas. Pada hari kelima, biji yang ditanam langsung tumbuh menjadi tunas, ada juga yang belum. Nah, kita lihat hari ke-6-nya dan hari ke-7-nya kita lihat mulai serempak tumbuhnya. Biji yang tanam langsung itu pada hari ke-7 itu tampak serempak tumbuh. Dan pada hari ke-8 itu kita lihat persemaian punulan itu tumbuh. Biji yang ditanam di persemaian punulan itu menjadi tunas, tumbuh pada hari ke-8. Hari ke-9 petani semangka itu mengumpulkan atau membersihkan lahan menjalarnya tanaman itu, kayak jerami yang sisa bekas dipotong, sisa potongan tadi dikumpulkan lalu dibakar. Kenapa jerami itu dibersihkan dari area lahan menjalarnya tanaman? Itu karena jerami kalau terkena embun dan tanaman semangka yang berbuah itu nanti busuk. Buah tanaman semangka kena jerami yang berembun itu nantinya busuk. Makanya petani semangka itu melakukan pembersihan jerami dengan cara dibakar. Nah, pada hari ke-10 itu petani semangka mengganti tanam langsung yang tidak tumbuh dengan menggunakan tanaman punulan. Tekniknya sama, dilubangi, ditanam, lalu akarnya itu dikuatkan.
Itu pada hari ke-10. Pada hari ke-11-nya, petani semangka itu melakukan pengurugan tunas atau tanaman yang tumbuh menggunakan tanah kering. Guna dari pengurugan ini biar akar tanaman itu kuat dengan adanya pengurugan tanah. Pengurugan tanah itu memakan waktu, membutuhkan jumlah orang yang cukup banyak. Jadi pada hari ke-12 sama, itu kita cek tanaman dan melakukan pengurugan menggunakan tanah yang kering. Pada hari ke-13 juga sama, cek tanaman dan melakukan pengurugan. Ini udah 10 hari belum melakukan penyiraman atau memasukkan air ke saluran air jaluran maupun saluran air utama. Itu karena tanaman itu diharapkan menjalar akarnya itu ke samping di bawah mulsa dan juga masuk ke dalam celah retakan dari tanah. Jadi menjalar ke samping dan juga menjalar ke dalam, maksudnya ke bawah, ke retakan tanah, itu akar kapuknya. Dan dari awal itu sudah ada basahan dari air hujan. Makanya udah 10 hari belum dilakukan penyiraman. Dan ini rencananya dilakukan penyiraman pada hari ke-15, itu menggunakan pupuk pelo. Penyiramannya dengan cara mengicir atau menyiram langsung menggunakan pupuk pelo pada hari ke-15. Pada hari ke-14 biasanya petani semangka kalau ada air biasanya mengalirkan air itu ke solokan utama, ke solokan besar. Kalau nggak ada air di solokannya, biasanya petani semangka itu melakukan penyedotan atau menyedot, mengambil air tanah atau air sungai dimasukkan ke solokan utama. Gunanya itu pada hari ke-14 mengambil air atau menyimpan, menyedot air itu untuk penyiraman menggunakan pupuk yang kecil pada tanaman. Biasanya dilakukan pada hari ke-15 itu menggunakan pelo. Jadi pelo diambil 2 sendok lalu diencerkan dengan air kurang lebih 20 liter. Selanjutnya disiramkan ke tanaman langsung. Itu biasanya 1 gelas atau kurang lebih 20 cc. Sebanyak 20 cc atau 1 gelas. Nah, kita lihat pada hari ke-16-nya tanaman itu tampak daunnya melebar. Menandakan tanaman itu tumbuh subur. Yang dimana kalau tanaman sudah terkena pupuk itu tampak daunnya melebar dan tumbuh subur.